Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa numpung lagi ada diskon promo untuk bulan 6 ini, jadi yang mau bergabung bisa langsung kontak ke admin ya melalui grup Telegram. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita, khususnya di grup Telegram dan Instagram ya. Disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram, link di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Dan bagi teman-teman yang belum menonton signal trading di video kapan hari, baru kemarin saya upload, bisa ditonton ya. Signal trading saham berpotensi yang masih diakumulasi oleh pihak asing. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Let's see, untuk kondisi IHSG hari ini closing di bawah harga 7.000, yang lebih detail di 6.984 dengan persentase minus 0,85. Ada area demand di kisaran harga 6839 hingga 6930, jadi ini merupakan area demand. Dan area gap di atas ini sudah berhasil ditutup ya. Sementara kemungkinan besar IHSG masih sideways dulu. Kalau memang terkoreksi cukup parah, kita masih belum tahu inflasi ini dampaknya sampai kapan dan sebesar apa lagi. Oke, yang pasti ini belum berakhir. Kalau memang panik sellingnya begitu dahsyat, ya ada potensi untuk terkoreksi menuju 6.524 atau yang lebih parah lagi bisa ke bawah 5.700 atau ya 6.000-an ya. Jelas kita harus lebih waspada karena masih ada bad news yang terjadi di global ya, seperti itu. Oke, untuk IHSG mungkin ya sekilas dahulu kita lihat. Di sini ada beberapa emiten yang akan kita bahas bersama. Ada saham GoTo. Oke, untuk GoTo ya, dilihat bahwa GoTo juga hari ini masih ditutup dengan kondisi plus ya, di harga 380 dengan persentase plus 0,53%. Sementara juga GoTo kapan hari sempat naik di kisaran harga 416 pada tanggal 15 Juni ya. Jadi saya simpulkan saja bahwa ada area resist ya di kisaran 412 hingga 416, ini bisa dijadikan sebagai titik resisten. Oke. Sementara harganya masih bisa bertahan di atas EMA 21 dan EMA 34, which is kalau memang demikian secara teknikal atau by technical itu masih dalam kondisi strong uptrend ya, seperti itu. Oke, ada support horizontal di harga 342. Jadi kalau teman-teman seumpamanya lihat ada potensi GoTo terkoreksi di sana, maybe kalau bisa dapat di harga 342 ya bagus, tapi kalau memang bisa dapat 310 ya better ya. Jadi bisa dipertimbangkan sendiri. Untuk GoTo terlihat juga ada golden crossing dari kondisi stokastik momentum slow 533. Di sini kalau memang ada golden crossing ya berpotensi menguat, maybe bisa menyentuh 400, titik resisten di 412 juga. Kita coba cek dulu dari kondisi foreign ya untuk saham GoTo. Nah, GoTo ini juga mulai dari bulan 4 ya. Saya ambil datanya mulai dari bulan 4. Di sini juga GoTo ya kapan hari masih diakumulasi, sudah kelihatan mulai adanya distribusi mulai dari bulan 6 awal ya. Ini kelihatannya foreign sudah mulai mencoba untuk distribusi. Ya, cenderungnya sudah mulai mencoba untuk distribusi kurang lebih ya awal bulan 6 ini ya. Dilihat sudah mulai merah-merah.
Kita lihat tadi di trade book ya, mungkin masih belum ada datanya. Broker, cek broker transaction untuk GoTo. Nah, di sini paling banyak ada KI, BK, CC yang masih menampung ya. Net volume-nya masih hijau nih di sini ya, dan yang paling banyak keluar ada MG, LG, dan YO ya, by broker transaction seperti itu. Jadi dilihat average dari K ini di 377 untuk perdagangan hari ini. BK masih punya rata-rata 373, CC 379 ya. Jadi bisa diperhatikan. Untuk GoTo mungkin segitu dahulu pembahasan kita. Kita move ya, di sini ada saham Antam ya. Antam hari ini auto reject bawah. Jadi bisa dilihat ya. Mungkin ini garisnya terlalu banyak ya, sebentar. Jadi saya hapus dulu, saya nggak mau bikin teman atau bapak dan ibu sekalian pusing nanti kepalanya. Oke. Make it simple. Akan saya list beberapa support dan resisten yang cukup penting ya. Jadi bisa diperhatikan, jangan di-skip. Oke. Lagi di sini 2130 bisa. Next 1970 hingga 1940 ini bisa dijadikan support. Ada lagi di sini. Next di sini. Nah, perhatikan ya, sudah saya list cepat ya. 3 resisten dan juga ada 1 demand area nanti di 1940 hingga 1970 ini bisa dijadikan area demand. Dan juga kalau memang di break ya tembus lagi ke support 1840 ke 1770 juga. Nah, perhatikan ya. Untuk Antam ya, untuk Antam hari ini auto reject bawah. Oke, hari ini auto reject bawah. Dan juga masih ada gap di atas yang masih belum sempat ditutup ya. Di harga 2740 hingga 2700 hingga 2740 ini masih ada gap di atas dan gap ini perlu ditutup. Oke. Catat ya. Gap ini perlu ditutup. Tapi hari ini Antam terkoreksi ya, Antam terkoreksi namun dengan diiringi volume yang cukup besar. Ya, volume ini cukup besar tuh, perhatikan ya. Bisa kelihatan ya, volumenya besar hari ini. Bagaimana potensi Antam? Kalau menurut saya sih dari pandangan teknikal ya seperti itu. Antam ini berhubung dia juga nggak berhasil bertahan di atas 2130, ya Antam berpotensi untuk koreksi. Ya karena 2130 juga menjadi support penting tuh ya. Support penting 2130 sudah di break dengan kondisi volume cukup tinggi dan juga posisi auto reject bawah. Jadi untuk Antam ini masih berpotensi untuk koreksi ya. Masih berpotensi untuk koreksi menuju 1940 hingga 1970. Oke. Kalau seperti ini bagaimana strategi kita? Oke. Bisa dilihat kalau memang dari segi news-nya atau sentimennya ada yang positif, at least untuk mid term atau long term berarti masih layak untuk di hold karena Antam ini bukan saham sembarangan karena Antam ini juga termasuk saham oke ya menurut saya ya, dan juga favorit retail seperti itu. Jadi kalau mau di hold untuk mid term atau long term masih layak-layak saja ya. Masih layak-layak saja. At least kalau memang Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman tidak all in, ya masih aman dan masih punya simpanan cash untuk serok lagi di bawah. Oke. Sebentar. Nah, yang jelas untuk Antam kalau memang dia breakout area demand 1940 hingga 1970, maka ada potensi untuk lanjut bergerak melemah menuju 1840 dan 1770 ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan nih bagi kita ya. Ini juga harus lebih waspada untuk Antam ya, apalagi yang short term dikejar dengan margin. Gitu saja untuk Antam, sementara tetap masih ada gap di atas. Kita coba cek dulu untuk Antam apakah masih diakumulasi oleh asing ya. Oke, untuk Antam di sini asing kelihatannya sih masih akumulasi ya. Saya tarik dari bulan 3 nih, ya dari bulan 3. Kelihatannya masih akumulasi. Nah, dilihat ya sudah mulai adanya distribusi mulai dari pertengahan bulan 6 ini tanggal 16 ya sudah mulai kelihatan ada distribusi ini kecil-kecil
Tapi ya lumayan kerasa ya. Lumayan kerasa, ini sudah mulai waktunya distribusi nih. Asing kelihatannya sudah mulai melakukan distribusi di Antam ya, walaupun belum signifikan karena jumlah yang diakumulasi mulai dari bulan-bulan kemarin juga cukup banyak. Kita coba cek dari Tradebook hari ini yang paling banyak transaksi di harga 2070 ya. 2070 paling banyak transaksi, dan juga ada lagi di harga 2020 di posisi outer reject bawah. Kita coba cek dulu siapa yang menampung di Antam ini. Sebentar. Nah, di sini YP malah masih akumulasi ya. YP masih akumulasi dan top distributornya ada BK dan ZB. Di sini asing malah menjadi top distributor. Jadi untuk Antam sudah dapat ya outlook-nya. Mungkin segitu dahulu. Kita move, di sini ada saham TINS ya. Saham TINS nih, perhatikan. Oke, untuk TINS closing di harga 16.15 dengan persentase minus 6,92%. Jadi TINS ini juga auto reject bawah sama seperti Antam, diiringi dengan kondisi volume yang juga cukup tinggi. Oke. 24 Juni. Oke. Ya, jadi untuk TINS apakah berpotensi untuk bergerak naik ya? Dilihat di sini gap pada tanggal 22 April di sini sudah berhasil ditutup pada perdagangan tanggal 2 Juni. Dan setelah itu masih ada gap lagi untuk TINS ya. Jadi Antam ada gap, TINS juga ada gap. TINS ada gap di harga 18.90 hingga 19.10. Ini gap ya, jadi harus ditutup ya. Tetap harus ditutup. Oke, kita perhatikan dahulu weekly chart. Nah, weekly chart ini juga masih bergerak naik ya menurut saya. Ini masih bergerak naik, tapi juga sudah mulai melemah ya. Target EMA 90 ya, saya bacakan. EMA 90 di weekly chart itu di harga 1.517 ya. Garis hitam ini di harga 1.517. Namun closing hari ini di area mana? Closing hari ini di demand area. Demand area. 1.615 hingga 1.645 ini merupakan demand area. Yang dimana kalau memang area tersebut ditembus ya, ini maka ada potensi besar untuk melanjutkan pelemahan harga. Ada potensi besar melanjutkan pelemahan harga. Target support selanjutnya di mana? Kalau memang 16.15 ini di breakout, target selanjutnya pertama di 15.40. Oke ya. 15.40 ini bisa dijadikan target support, dan selanjutnya ada lagi di 14.95. Kalau memang besok TINS bisa mantul ya, mantul membuat rejection dan memang berpotensi menguat, otomatis nanti kondisi stokastiknya nggak jadi dead crossing, tetap mengarah naik. Targetnya kemungkinan besar bisa di 17.55 atau 1.700, besok ada potensi menuju ke sana ya, 1.700, 1.705 di area sanaan. Kalau memang bisa membuat rejection, oke? Sering baca-baca news ya. Nah, kita perhatikan dahulu untuk TINS yang paling banyak transaksi tadi di harga 1.615 hingga 1.620 ya, di arah sanaan. Oke. Lalu dilihat lagi untuk TINS, foreign juga ya sebenarnya masih akumulasi ya. Ini masih tergolong akumulasi ya, foreignnya masih akumulasi. Hari ini memang keluar distribusi, tapi belakangan ini masih cenderung akumulasi. Kapan hari sempat minus 4% masih diakumulasi. Ini juga ada akumulasi besar-besaran tuh bulan 6 awal. Distribusi ya dibandingkan dengan akumulasi masih cenderung akumulasi. Untuk TINS ini masih cenderung akumulasi. Untuk foreignnya ya, kita coba cek dulu untuk broker transaction di TINS, YP juga masih akumulasi di sini. YP, CS, dan PD juga masih akumulasi. Average-nya 1.644, 1.618, 1.636. Top distributor di sini ada RX dan BK. Ya, BK juga sudah keluar nih. BK hari ini distribusi dan juga ada RX. Oke, jadi untuk TINS mungkin pandangannya segitu dahulu. Kita move, di sini ada saham Adro. Nah, untuk Adro, oke, hari ini closing di harga 3.030 dengan persentase 0,0%, sementara juga
kondisi stokastik di sini masih mengarah naik dan terlihat adanya golden crossing ya, sudahan ya. Ada golden crossing tepat sekali. Setelah terjadinya panic selling, ADRO terlihat adanya rejection dan reversal setelah menyentuh garis EMA 90-nya. Oke. Ini terlihat ya sudah adanya rejection dan memang reversal tuh, reverse. Nah, apakah sudah waktunya kita untuk entry di ADRO? Perhatikan, kalau memang ADRO seumpamanya berhasil breakout dari harga 3050, maka ya secara confirm yang saya maksud di sini kalau memang ADRO bertahan di atas 3050 untuk harga closingnya, nah itu baru bisa kita lirik ya, karena sudah mulai menarik. Kalau memang dia bertahan di atas 3050, ADRO berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga ya menuju garis EMA 21 dan EMA 34-nya. Oke, di sini sudah mulai nih kelihatan ya, kemarin ADRO sempat tembus 3070. Hari ini tembus 3090. Maybe besok bisa naik ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tetap disclaimer on ya. Untuk ADRO, apakah masih ada potensi untuk menguat? Ya, menurut saya masih ada. Selama harganya bertahan di atas 2980, ini sudah memasuki area demand. Oke. Ada potensi bergerak up menuju 3240 di resistennya atau di gap areanya di harga 3320 hingga 3430. Ini gap harus ditutup ya. Gap ini juga cukup besar, bukan karena aksi koperasi dividen atau apa. Tapi ini memang murni dari panic selling. Jadi ini harus ditutup, harus dilunasi. Gitu ya. Untuk ADRO mungkin prospeknya dari teknikal mungkin segitu dahulu. Kita coba cek dari akumulasi foreign, apakah akumulasi atau distribusi di sini. Ya, ini cenderung mulai distribusi atau netral ya. Distribusi ya ini masih netral kalau saya bilang ya. Masih netral, kapan hari sempat ada akumulasi besar-besaran. Bulan 5 akhir ya, tanggal 31 akhir. Lalu sudah mulai kelihatan distribusi nih. Kemarin malah distribusi cukup banyak. Setelah naik 3% itu distribusinya cukup banyak. Ya, jadi untuk ADRO dari foreign juga masih netral saja. Hari ini paling banyak transaksi di harga 3030 ya. Ini di harga 3030 paling banyak transaksi untuk perdagangan hari ini. Perhatikan dari broker transaction untuk ADRO. YP juga masih akumulasi di sini ya, masih akumulasi. Dan juga ada YU dan ZP. Top distributornya ada 3 broker di sini, ada BK, CS, dan AK ya. BK juga distribusi di ADRO ini untuk perdagangan hari ini. Oke, untuk ADRO mungkin sekian dahulu. Kita move di sini ada saham ADMR ya. Nah, untuk ADMR closing di harga 1745 dengan persentase minus 0,85%. Nah, kalau memang kejadian seperti ini, ADMR juga tadi sempat diangkat naik di harga 1915 ya. Jadi menurut saya ya kita coba cek ya. Kita coba cek apakah banyak transaksi di sana untuk ADMR. Cek dulu. Nah, ADMR ini paling banyak transaksi ya, kurang lebih di kisaran harga sini. Perhatikan ya. Di harga 1810 hingga 1820. Ini paling banyak transaksi di harga sini. Oke. Cukup besar-besar juga jumlahnya. ADMR kita coba cek dari broker transaction. Di sini DX masih akumulasi. Untuk perdagangan hari ini DX pun masih punya average price di harga 1823 ya belinya. Dan juga BK ada di 1830. Ya, jadi perhatikan di sini, ini belum net ya. Jadi untuk ADMR mungkin secara transaction dan foreign sudah terlihat ya tadi ya. Dan juga paling banyak distributor ada BD. Oke. By technical kita kembali lagi, area demand ADMR di harga 1605 hingga 1725. Ini merupakan demand area karena sempat terjadinya sideways di sini untuk ADMR. Kalau memang dia membuat rejection, ya ini ada potensi besar untuk bergerak naik ya. Untuk bergerak naik ini masih ada potensi.
ya setidaknya menyentuh ke harga sini. Ke harga 1835 itu masih possible untuk tercapai ya. Untuk dicapai itu masih possible, oke? Jadi untuk ADMR mungkin segitu dahulu pembahasannya. Kita move di sini ada saham Inco. Oke, kita coba cek untuk Inco. Hari ini Inco closing di harga 6.750 dengan persentase minus 4,36%. Sempat ada volume cukup tinggi nih pada perdagangan tanggal 31 Mei, akhir bulan Mei. Dan juga Inco ya, kalau saya lihat ya, ini kalau saya lihat, kalau memang besok Inco seumpamanya membuat rejection dan memang berpotensi seumpamanya setelah membuat rejection lalu naik menyentuh tren lainnya ini, maka ya bisa dibilang bahwa Inco masih membuat pattern descending triangle seperti itu ya. Jadi kalau memang kejadiannya seperti itu, ya ada potensi Inco masih bergerak dalam triangle ini ya, seperti ini. Nah, kita masih belum tahu nih kapan dia breakout-nya. Entah itu breakout ke bawah, atau malah breakout ke atas ya. Kita masih belum tahu dan belum dapat jawaban. Jadi kita masih bisa wait and see terlebih dahulu ya. Sementara kondisi sekarang masih bisa wait and see. Kalau mau mengambil resiko ya bisa beli ya, karena ini juga sudah mendekati di support area. Oke, support areanya di harga 6.650 hingga 6.425, atau bagi teman-teman juga yang mau beli, tunggu saja ketika gap di harga 6.425 hingga 6.525 nih. Ini kan ada gap. Setelah gap ini berhasil ditutup baru bisa entry ya. Ditentukan sendiri dan tetap disclaimer on ya. Tetap disclaimer on. Oke, jadi untuk Inco mungkin prospek dari teknikalnya mungkin segitu dahulu ya. Kita coba cek untuk Inco by broker transaction. Di sini BK masih akumulasi dan AK juga terlihat adanya akumulasi ya, seperti itu. By average volume. Oke. Dan yang paling banyak distribusi ada ZB dan kaset ya. ZB ini juga mencolok rata-rata tadi di harga 6.854. Stock price kita coba cek dulu. Untuk tadi ada saham Inco ya. Nah, ini foreign ini juga masih cenderung akumulasi kalau saya lihat ya. Foreign ini masih cenderung akumulasi di saham Inco ini. Dan by trade book tadi paling banyak transaksi ya masih rata ya. Masih rata nih. Untuk trade book-nya masih rata ya, trade book-nya masih rata. Oke, by Inco, foreign juga masih akumulasi. Untuk Inco mungkin segitu dahulu. Kita coba lihat ya, di sini ada emiten lagi yang perlu kita bahas. Ada saham Harum. Nah, untuk Harum closing di harga 1.655 dengan persentase minus 4,06%. Nah, di sini kalau saya lihat Harum ini juga masih bergerak turun ya, masih bergerak turun. Lihat ya, ini puncak tertingginya sudah menciptakan lower high. Lower high, puncak tertingginya semakin lama semakin rendah. Ini menunjukkan bahwa Harum berpotensi untuk bergerak downtrend ya, seperti itu. Ya, ini juga ada pembagian dividen, kapan hari ex-date-nya tanggal 15 Juni. Perhatikan ya untuk Harum. Pada tanggal 8 Juni, Harum harganya auto reject bawah ya, hampir auto reject bawah, hampir. Ya, ini hampir auto reject bawah ya. Karena low-nya 2170, closing-nya 2180. Oke, hampir auto reject bawah. Nah, setelah kejadian tersebut, ini menunjukkan bahwa Harum berpotensi melemah karena dia sudah breakout EMA 90, 34, dan 21. Oke, kita masih boleh antisipasi karena ada area demand di 1970 hingga 2040. Kita masih boleh antisipasi. Tapi malah Harum malah breakout dari demand area 1970 hingga 2040, yang dimana ini mengindikasikan bahwa Harum
sudah mulai bergerak melemah ya. Harum sudah mulai bergerak melemah karena harganya sudah di bawah 2000, yang dimana 2000 juga menjadi psikologis supportnya ya, psikologis supportnya. EMA 21 dan 34 sudah crossing di EMA 90. Ini juga menjadi bad news ya kalau saya bilang ya, menjadi bad news. Oke. Jadi sudah kita tahu ya, sudah kita ketahui bahwa Harum masih bergerak turun. Oke, masih bergerak turun. Kapan waktunya Harum menguat ya? Nah, perhatikan di sini. 1660 ini bisa dijadikan target poin penting. 1660 hingga 1650 ya, di sekitaran sana. Ini bisa dijadikan titik reversal untuk Harum. Jadi ini bisa diatur sendiri ya. Meskipun hari ini minus 4%, that's fine ya, that's fine. Asalkan money managementnya bagus, bisa siapkan untuk averaging down. Kalau memang ini terjadi, ada potensi terjadinya pullback nih. Ada potensi terjadinya pullback maybe di area 1840-an ya. Dengan catatan selama harganya bertahan di atas 1650. Selama harganya bertahan di atas 1650, ada potensi terjadinya pullback ke harga 1835 atau bahkan bisa lebih, mungkin di harga 1970 atau 2040. Ya, itu good news-nya. Bad news-nya lagi ada kalau memang 1650 di break, ada potensi untuk bergerak turun ya. Kalau berdasarkan target Fibonacci sih di harga 1350. Tapi kalau memang dianalisa secara support manual ada di 1515. Gitu ya, sudah jelas ya penjelasannya. Volume juga masih tinggi sih, masih aktif ya volume di Harum ini. Cek dulu nih, Harum apakah masih diakumulasi oleh asing. Nah, di sini kelihatannya sih ya masih diakumulasi, tapi sudah mulai cenderung mulai distribusi dikit-dikit ya. Aslinya sudah mulai distribusi dikit-dikit. Broker transaction, kita coba cek. Di sini PD juga rata ya, ini kalau saya lihat ya. Mulai dari ini baris SQ sampai YP ini rata kalau saya bilang. Dan distribusi paling banyak sih ada BB nih, paling banyak keluar ya. BB dan kaset nih paling banyak. Oke. Jadi mungkin segitu dahulu pembahasan kita untuk emiten Harum ini. Kita cek di sini ada saham MDKA. Nah, MDKA tetap masih ada gap di harga 4.820 hingga 4.960. Gap ini masih ada dan harus ditutup ya. Gap ini harus ditutup cepat atau lambat. Dan kalau saya bilang apakah sudah menjadi tanda-tanda reversal untuk MDKA? Belum ya. Belum ada tanda reversal bearish ya, maksud saya belum ada tanda reversal bearish karena MDKA ya. Saya hapus dahulu. MDKA untuk perdagangan hari ini itu masih di dalam inside bar ya, masih di dalam inside bar. Kurang lebih range-nya ini cukup besar ya, range-nya di harga 4.100 hingga 4.700. Kapan waktunya bahwa MDKA menandakan bahwa akan terjadinya reversal? Bila harga MDKA sudah closing di bawah 4.100, ini sudah mengindikasikan mulai berbahaya ya. MDKA sudah mulai bergerak turun kalau memang harga closing-nya di bawah 4.100. Tapi kalau memang harga closing MDKA berhasil menembus harga 4.700, berarti dia breakout resistance dari kondisi inside bar candle-nya, maka berpotensi untuk menguat nih, untuk menutupi gap di harga 4.960 dan syukur-syukur bisa menembus titik psikologis resistennya di harga 5.000. Nah, kita coba cek dulu untuk MDKA, apakah masih ada akumulasi dari foreign. Sebentar. Nah, di sini foreign juga sudah mulai distribusi ya, kalau saya bilang ya. Ini sudah mulai distribusi, ini gede-gede ya. Tanggal 17, tanggal 20, tanggal 21, 3 hari berturut di distribusi cukup besar-besar. Nah, perhatikan dari broker transaction, siapa yang mendistribusikan. Ini PD juga retail masih akumulasi. Paling banyak ada aset dan ZP ya. Aset dan ZP nih paling banyak distribusi. Oke, mungkin pembahasan saya sampai di sini dulu ya. Dan yang belum nonton, kemarin ada signal trading di YouTube saya, bisa ditonton ya, karena ya juga cukup penting untuk menambah informasi seputar emiten berpotensi. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.